angin gurun sore itu bertiup lembut di kota Madinah. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Di salah satu sudut Masjid Nabawi, sejumlah sahabat duduk melingkar. Wajah mereka bersinar penuh rindu dan cinta kepada seorang manusia mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udara terasa begitu tenang, seolah seluruh alam sedang khusyuk menanti lantunan kalimat-kalimat penuh kemuliaan. Di tengah majelis itu, seorang sahabat mulia, Hasan bin Sabit, yang dijuluki Syair Ar-Rasul atau penyair Rasulullah, berdiri dengan langkah perlahan. Ia memandang wajah-wajah para sahabat, kemudian menundukkan kepala, seakan sedang mengumpulkan rasa yang paling dalam dari hatinya. Suasana hening, hanya terdengar nafas lembut dan bisikan angin gurun. Lalu, Hasan mulai membaca sebuah syair yang memuji kemuliaan Rasulullah. Suaranya bergetar, namun mantap, mengalun memenuhi ruangan dengan nada yang menyentuh hati. Ketika bait demi bait syair tentang keagungan akhlak Rasul berkumandang, para sahabat menunduk. Beberapa dari mereka meneteskan air mata, dan di antara mereka, Rasulullah sendiri duduk menyimak. Wajahnya tersenyum lembut penuh cinta. Syair itu bukan sekadar kata-kata. Ia adalah solawat dan pujian pertama yang terucap dengan irama, lahir dari rasa cinta yang tulus kepada Nabi. Rasulullah tidak hanya menyimak, beliau mengapresiasi, menghargai, bahkan mendoakan Hasan agar Allah menguatkan lisannya dalam membela Islam. Dari sinilah cikal bakal solawatan sebagai sebuah seni pujian berdiri tegak. Beberapa tahun kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi. Hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sebuah hari yang mengubah sejarah dunia. Ribuan warga Madinah berkumpul di gerbang kota, menunggu kedatangan manusia yang paling mereka cintai, yang mereka dengar membawa cahaya wahyu dan kedamaian. Ketika cahaya putih dari unta Kashwa mulai terlihat dari kejauhan, sorak-sorai pun pecah. Anak-anak memanjat atap-atap rumah. Para perempuan keluar dengan wajah berbinar, dan para pemuda menabuh rebana atau yang disebut daf, alat musik perkusi sederhana yang sudah biasa dipakai bangsa Arab. Tabuhan daf itu menggema, mengiringi sebuah syair yang kelak menjadi legenda. Tala al-badru alaina min saniyatil wahda. Bulan purnama telah terbit di atas kita. Dari lembah perpisahan, suara itu bergelombang, naik dan turun seperti ombak yang menampar hati setiap manusia yang mendengarnya. Lagu itu bukan sekadar sambutan biasa, tetapi sebuah penghormatan, rasa syukur, dan cinta yang membahana. Rasulullah tersenyum bahagia melihat umatnya menyambut dengan rebana dan syair pujian. Dari peristiwa inilah, dunia mengetahui bahwa musik tabuh dan syair pujian adalah bagian dari kegembiraan yang dibolehkan dalam Islam. Bukan sekadar hiburan kosong, tetapi ungkapan iman dan cinta yang mendalam. Waktu terus berjalan dalam berbagai peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, atau merayakan kemenangan. Para sahabat sering menabuh rebana dan melantunkan solawat. Mereka berkumpul untuk memuji Allah dan Rasul-Nya, baik dalam majelis di zikir maupun perayaan. Di suatu malam, Rasulullah pernah mendatangi sekelompok sahabat yang sedang berkumpul berzikir, menyebut nama Allah dengan suara bulat dalam satu irama. Beliau kemudian berkata bahwa para malaikat akan mengelilingi majelis seperti itu untuk membawa rahmat dan ketenangan. Majelis seperti inilah yang kelak menjadi pondasi dari hadrah, yaitu dizikir dan salawat yang dibaca bersama-sama dengan irama yang mengajak seluruh hati untuk larut dalam cinta kepada Sang Pencipta dan Rasul-Nya. Setelah Rasulullah wafat, kerinduan umat Islam kepada beliau semakin dalam. Para sahabat dan tabi'in mulai menyusun berbagai syair maulid, kasidah, dan bacaan narasi tentang kelahiran Nabi di dunia tasawuf. Tradisi ini berkembang pesat menjadi majelis dizikir hadrah. Kata hadrah itu sendiri berarti hadir, yaitu
sebuah upaya untuk menghadirkan hati kepada Allah dan kepada kemuliaan Rasulullah. Ratusan tahun kemudian, tradisi mulia ini dibawa oleh para ulama dan habaib dari Hadramaut, Yaman, ke Nusantara menyebar ke pesisir Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Madura. Di tangan mereka, hadrah bertemu dengan seni budaya lokal. Rebana berkembang menjadi berbagai macam bentuk seperti terbang, banjari, samroh, marawis, dan variasi lainnya. Solawat-solawat agung seperti Simtut Durar, Tiba, dan Burdah menjadi bacaan utama di berbagai majelis. Suara tabuhan rebana menembus malam-malam di kampung, desa, dan pesantren. Nada yang ritmis, vokal yang bersahutan, hati yang bergetar, dan seringkali air mata yang jatuh karena rindu kepada Nabi. Tidak ada yang memaksa mereka untuk hadir, semuanya datang karena cinta. Hadrah kemudian menjadi bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga identitas budaya Islam Nusantara. Ia menjadi simbol persaudaraan, kesederhanaan, dan kedamaian. Majelis solawat yang kita lihat hari ini hanyalah kelanjutan dari syair Hasan bin Sabit di Masjid Nabawi, dari tabuhan daf yang menyambut hijrah Nabi, dan dari dizikir para sahabat yang melingkar dalam cahaya rahmat Allah. Kini, setiap kali suara rebana menggema di sekitar kita, setiap kali mulut kita melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pada hakikatnya kita sedang menyambung tali cinta yang telah dimulai 14 abad yang lalu, sejak hari ketika para sahabat pertama kali memuji Nabi di hadapannya secara langsung. Dan di setiap tabuhan rebana, di setiap bait solawat yang terlantun, ada sebuah doa yang naik ke langit. Ya Rasulullah, kami merindukanmu. Seperti itulah perjalanan panjang solawatan dan hadrah, dari gurun Madinah hingga desa-desa di Nusantara, dari hati para sahabat hingga hati kita hari ini. Cinta itu tidak pernah padamnya, hanya berubah bentuk, menjadi irama, menjadi suara, menjadi cahaya yang tak pernah redup. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa.